Di episode sebelumnya diceritakan ketika Huo Yuhao membimbing Master Jiwa dan Binatang Jiwa membentuk kontrak roh, Huo Yuhao mencatat bahwa percobaan ini mencapai kesuksesan 91% sehingga kedepannya mereka dapat terus melakukan transformasi roh. Namun Yuhao tidak dapat melakukannya sendirian mengingat jumlah Master Jiwa yang ingin membentuk roh terlalu banyak. Oleh karena itu, Yuhao berencana mengajarkan bagaimana cara melakukan transformasi roh kepada beberapa Master Jiwa yang memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Namun karena Yuhao khawatir akan ada Master Jiwa yang menyalahgunakan teknik ini, oleh karena itu Yuhao berencana membentuk sebuah organisasi yang bertujuan untuk membantu seluruh Master Jiwa yang ingin melakukan transformasi roh. Lanjut cerita setelah semua orang setuju dengan organisasi yang disarankan Yuhao, mereka mulai membahas nama apa yang cocok untuk organisasi ini. Yuhao mengatakan bahwa organisasi kita akan disebut Pagoda Roh. Markas utama Pagoda Roh akan dibangun di kota Shrek. Alasan mengapa markas utama Pagoda Roh dibangun di kota Shrek karena Akademi Shrek diakui oleh ketiga kekaisaran sebagai tempat umum. Jadi mendirikan markas utama di kota Shrek merupakan pilihan yang tepat. Setelah Pagoda Roh berkembang, mereka akan membangun cabang di ketiga ibu kota kekaisaran. Singkatnya, setelah selesai membahas mengenai Pagoda Roh, semua orang kembali ke kerajaan masing-masing mempersiapkan segala sesuatu untuk mendirikan Pagoda Roh. Huo Yuhao tidak kembali ke Akademi Shrek. Ia tetap tinggal di hutan Great Star dan menghabiskan sebagian besar bulan berikutnya dalam eksperimennya. Setelah para Master Jiwa kembali ke negara masing-masing, tidak butuh waktu lama sebelum ketiga kekaisaran mengirim diplomat ke kota Shrek untuk membahas hal-hal mengenai pembangunan Pagoda Roh. Seperti yang diprediksi Huo Yuhao, tidak ada satupun kerajaan yang menolak pembentukan Pagoda Roh. Tiga kekaisaran bersama dengan Akademi Shrek mulai membahas detail mengenai Pagoda Roh. Dikatakan bahwa di masa depan, para Master Jiwa tipe spiritual yang bergabung dengan Pagoda Roh akan disebut sebagai Spirit Master yang akan dianggap sebagai profesi baru di benua Douluo. Tiga kekaisaran mengirim perwakilan dari berbagai sekte dan akademi mereka untuk menjadi bagian dari aula konferensi Pagoda Roh. Setiap kekaisaran memiliki total 9 kursi, dan setiap anggota yang bergabung dengan aula konferensi setidaknya haruslah seorang jiwa Douluo 8 cincin. Penatua Xuan ditunjuk sebagai Master Pagoda pertama. Setiap kekaisaran memiliki satu perwakilan gelar Douluo yang menjadi wakil Master Pagoda sementara Yuhao dinobatkan sebagai Master Spirit Kehormatan. Status Yuhao dalam organisasi Pagoda Roh sangatlah tinggi. Ia akan menjadi satu-satunya orang yang dapat berpartisipasi secara independen dalam menentukan Master dan Wakil Pagoda berikutnya. Selain tiga kekaisaran dan Akademi Shrek yang bergabung dalam aula konferensi, hutan Great Stardow juga memiliki perwakilannya. Binatang jiwa yang mewakili hutan Great Stardow adalah Ditian, Biji, Raja Beruang, Pohon Setan Iblis dan Singa berkepala 3. Setelah mendiskusikan berbagai hal, Pagoda Roh akhirnya dibangun di luar tembok kota selatan kota Shrek. Dengan dukungan dari tiga kekaisaran asli di benua Douluo serta Akademi Shrek dan hutan Great Stardow, Pagoda Roh menjadi organisasi paling menakutkan di seluruh benua. 3 bulan dengan cepat berlalu dan Pagoda Roh akhirnya mulai beroperasi. Karena Pagoda Roh terletak di kota Shrek, secara otomatis akan banyak Master Jiwa dari berbagai wilayah yang akan datang ke Shrek. Oleh karena itu Akademi Shrek memutuskan untuk memperluas kota Shrek. Huo Yuhao masih berada di hutan Great Stardow dan merupakan manusia yang paling disambut di dalam hutan. Meskipun hutan Great Stardow dianggap sebagai tanah terlarang bagi manusia, namun Yuhao dapat pergi kemana saja yang dia inginkan di hutan ini. Huo Yuhao menemui Ditian dan meminta agar dia diizinkan pergi dari hutan Great Stardow untuk sementara waktu. Mendengar bahwa Yuhao berencana meninggalkan hutan, aura Ditian seketika berubah. Dia bertanya kepada Yuhao apakah hutan Great Stardow tidak cukup baik baginya. Hutan Great Stardow penuh dengan ki spiritual serta energi kehidupan yang sangat cocok dijadikan tempat berkultivasi. Bahkan Ditian menawarkan kepada Yuhao untuk tinggal di samping air kehidupan asalkan Yuhao tetap berada di hutan Great Star. Alasan mengapa Ditian tidak ingin Yuhao meninggalkan hutan ialah karena kekuatan takdir yang ada pada Yuhao. Huo Yuhao terhubung dengan nasib seluruh binatang jiwa di hutan Great Stardow. Jika Yuhao meninggalkan hutan, maka warisan di hutan Great Stardow juga akan hilang. Kekuatan takdir memungkinkan monster jiwa di hutan Great Stardow tumbuh lebih cepat dari biasanya. Oleh karena itu keberadaan Yuhao sangatlah penting bagi pertumbuhan hutan. Melihat bahwa Ditian tidak mengizinkannya pergi, Yuhao lalu bertanya berapa lama Ditian berencana untuk menahannya di sini. Yuhao masih harus melakukan banyak hal di dunia manusia dan tidak bisa tetap tinggal di hutan Great Stardow. Namun jika Ditian bersikeras menahannya di sini,
Yu Hao mengancam bahwa dia akan bunuh diri. Jika Yu Hao mati, maka kekuatan takdir singa emas bermata tiga juga akan lenyap bersamanya. Sebuah aura menakutkan seketika menekan Yu Hao ketika Ditian dengan dingin bertanya apakah Yu Hao berusaha mengancamnya. Di bawah tekanan Ditian, Yu Hao berusaha bertahan sekuat tenaga, keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya. Sesaat kemudian Yu Hao mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, Ditian dapat dengan mudah memenjarakannya di hutan Great Stardoll. Namun Yu Hao memperingatkan Ditian bahwa manusia berkultivasi jauh lebih cepat daripada binatang jiwa. Dalam waktu sekitar 10 tahun, Yu Hao yakin bahwa dirinya pastilah akan menjadi Feng Hao Douluo. Di saat Yu Hao menjadi Judo Douluo, bahkan Ditian sekalipun tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Namun Yu Hao mengatakan bahwa jika Ditian melepaskannya hari ini, Yu Hao berjanji bahwa dirinya akan selalu menjadi teman bagi hutan Great Stardoll dan akan kembali ketika urusannya selesai. Mendengar perkataan Yu Hao, Ditian mulai menarik kembali auranya. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan menatap Huo Yu Hao dengan dingin sembari bertanya kemana Yu Hao akan pergi serta apa yang ingin ia lakukan. Yu Hao menjawab bahwa ada seseorang yang harus ia bantu. Setelah itu ia ingin mengunjungi kekasihnya. Ditian mengatakan bahwa dia bisa melepaskan Yu Hao sekarang, namun setelah Yu Hao menyelesaikan urusannya, Ditian meminta agar Yu Hao segera kembali ke hutan Great Stardoll. Ditian lalu memberikan sebuah liontin hitam kepada Yu Hao lalu berpesan agar Yu Hao selalu memakai liontin ini dan tidak sekalipun melepaskannya. Ditian berbalik dan melayang di permukaan danau meninggalkan Yu Hao sendirian. Yu Hao yang telah mendapatkan izin dari Dewa Binatang lantas tidak langsung meninggalkan hutan. Sebaliknya Yu Hao menyempatkan waktunya untuk bermeditasi di samping air kehidupan. Sementara itu di lautan spiritual Yu Hao, Skydream bertanya apakah Yu Hao tahu apa yang Ditian berikan padanya. Yu Hao menjawab bahwa ia tidak yakin akan hal itu namun ia dapat samar-samar menebak bahwa liontin ini bertujuan untuk melindungi dirinya. Skydream lalu menjelaskan bahwa benda itu dapat bermanfaat bagi Yu Hao. Namun di balik itu, benda ini juga dapat berbahaya bagi Yu Hao. Yu Hao tertegun sejenak lalu bertanya apa maksud dari perkataan Skydream. Permaisuri Es menjelaskan bahwa Ditian telah memberi Yu Hao sisik terbalik naga hitam. Sisik terbalik mengandung jejak kemurkaan surgawi. Dengan adanya jejak surgawi ini, Yu Hao tidak akan bisa mendapatkan kursi surgawi alias warisan dewa. Dijelaskan bahwa Permaisuri Es dan Skydream mengikuti Yu Hao dengan harapan bahwa Yu Hao akan mendapatkan kursi surgawi dan menjadi dewa sejati. Hanya ketika Yu Hao menjadi dewa, barulah saat itu Skydream dan Permaisuri Es dapat memisahkan diri dari tubuh Yu Hao. Dan jika mereka mengikuti Yu Hao ke dunia surgawi, mereka akan dapat memecahkan hambatan di dunia fana dan tidak akan lagi dibatasi oleh umur hidup. Dengan kata lain, mereka akan dapat hidup abadi layaknya seorang dewa. Memperoleh kursi surgawi merupakan batu loncatan terpenting untuk naik ke alam surgawi. Setiap dewa memiliki kursinya sendiri. Seseorang hanya bisa menjadi dewa setelah mendapatkan kursi surgawi. Sedangkan sisik terbalik yang diberikan Ditian bertujuan sebagai penghalang yang mencegah Yu Hao terhubung ke kursi surgawi. Yu Hao lalu bertanya apakah ia bisa melepas sisik terbalik ini. Skydream mengatakan bahwa kamu bisa mencobanya jika kamu ingin mati. Namun jika Yu Hao ingin melepaskannya, maka Yu Hao harus membunuh Ditian terlebih dahulu. Ada dua cara jika Yu Hao ingin melepaskan sisik terbalik ini. Pertama, Yu Hao harus mengalahkan Ditian. Yang kedua, materai sisik terbalik Ditian ini hanya dapat dihapus jika dewa sejati turun melakukannya untuk Yu Hao. Dijelaskan juga bahwa jika suatu hari nanti Yu Hao mati karena sebab alamiah, kekuatan takdir akan hilang dari tubuh Yu Hao namun itu tidak akan hilang selamanya. Dengan adanya sisik terbalik yang ditanam Ditian, ia memiliki metode khusus yang bisa dia gunakan untuk mendapatkan kembali kekuatan takdir ini. Inilah alasan mengapa Ditian ingin Yu Hao tetap tinggal di dekat hutan Great Stardoll setelah Yu Hao menyelesaikan semua urusannya. Setelah mendengar penjelasan Skydream, Yu Hao benar-benar dibuat terkejut. Meskipun dia tahu konflik antara binatang jiwa dan manusia akan sangat sulit untuk ditengahi, dia tidak berharap ini akan sangat berbahaya. Yu Hao telah melakukan yang terbaik untuk manusia dan binatang jiwa. Namun ia tidak menyangka Ditian akan melakukan ini kepadanya. Di masa depan, meskipun Yu Hao mendapatkan warisan dari dewa, ia tidak akan bisa mengambil warisan itu selagi sisik naga terbalik Ditian masih menempel pada dirinya. Meskipun Yu Hao mendapatkan masalah seperti ini, Yu Hao tetap akan terus berjuang dan tidak akan menyerah. Yu Hao bertekad bahwa dia akan melakukan yang terbaik dalam kultivasi agar ia dapat menyaingi Ditian. Yu Hao berjanji bahwa suatu saat nanti, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh Ditian dan menghapus sisik terbalik naga hitam dari tubuhnya. Setelah itu Yu Hao akan melakukan yang terbaik untuk mencari kursi surgawi dan menjadi dewa sejati demi memenuhi harapan Skydream dan Permaisuri Es, dan membawa mereka ke alam surgawi.
Setelah mendengar kata-kata Yu Hao, Permaisuri Es dan Skydream tampak jauh lebih baik. Skydream mengatakan bahwa mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yu Hao. Huo Yu Hao menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Ia mengamati sisik terbalik naga hitam di lehernya dan menemukan bahwa sisik terbalik ini benar-benar menempel pada kulit di dadanya seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Selain itu, sisik terbalik ini juga menyerap kekuatan spiritual Yu Hao. Singkatnya, Huo Yu Hao berkultivasi selama 2 hari penuh. Setelah selesai berkultivasi, Yu Hao akhirnya kembali ke kota Shrek. Kota Shrek saat ini sedang dalam proses perbaikan setelah serangan binatang jiwa. Selain itu, Sekte Tang bahkan dipromosikan menjadi mitra strategis Akademi Shrek setelah kontribusi mereka dalam membantu melawan binatang jiwa. Akademi Shrek bahkan menawarkan satu posisi di Paviliun Dewa Laut untuk Sekte Tang. BBI yang merupakan pemimpin sekte akan mewakili Sekte Tang dalam Paviliun Dewa Laut. Dengan demikian, Sekte Tang memiliki 2 anggota di Paviliun Dewa Laut. Ketika Huo Yu Hao memasuki gerbang Akademi Shrek, dia dengan cepat bergegas menuju Pulau Dewa Laut. Setibanya di Pulau Dewa Laut, Yu Hao berlutut dan bersujud sebanyak 3 kali di depan pohon Dewa Laut sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur Shrek. Setelah selesai memberikan penghormatan, Yu Hao akhirnya memasuki Paviliun Dewa Laut. Sebagai anggota Paviliun Dewa Laut, Yu Hao dapat dengan bebas memasuki Paviliun Dewa Laut. Penatua Xuan terkejut ketika dia melihat kedatangan Yu Hao. Beberapa penatua Paviliun Dewa Laut bahkan bergegas ke aula utama untuk menemui Yu Hao. Penatua Xuan bertanya mengapa Ditian bisa membiarkan Yu Hao pergi dari hutan Great Stardow begitu saja. Huo Yu Hao tersenyum dan menjawab kalau ia mengancam akan bunuh diri jika Ditian tidak mengizinkannya pergi. Huo Yu Hao membungkuk hormat pada para penatua lainnya dan meminta agar ia diberi kesempatan untuk berbicara berdua dengan Penatua Xuan. Para tetua hanya tersenyum ramah sebelum mereka mengangguk dan meninggalkan mereka berdua. Penatua Xuan lalu mempersilahkan Yu Hao duduk kursi Paviliun Dewa Laut. Pertama-tama Yu Hao meminta maaf atas serangan gelombang binatang jiwa. Yu Hao mengatakan bahwa jika bukan karena apa yang terjadi antara dirinya dan Wang Qiwer, binatang jiwa tidak akan menyerang Shrek. Penatua Xuan tersenyum tipis sembari mengatakan bahwa Yu Hao tidak perlu meminta maaf atas kejadian ini. Bagaimanapun juga Yu Hao tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas gelombang binatang jiwa. Penatua Xuan mengatakan bahwa cepat atau lambat, binatang jiwa pastilah akan menyerang manusia meskipun singa emas bermata 3 tidak mati. Selanjutnya Yu Hao mulai menceritakan bagaimana ia bisa memanggil pasukan mayat hidup. Ketika Yu Hao membahas ini, Huo Yu Hao membuat sebuah penghalang spiritual yang menyelimuti mereka berdua sehingga percakapan mereka tidak dapat didengar oleh orang lain. Di sini Yu Hao mulai menceritakan semua rahasianya tentang ilmu necromancy yang ia peroleh dari Yi Lei Qishi. Ilmu necromancy sangat mirip dengan keterampilan Master Jiwa Jahat. Yu Hao yang khawatir jika Shrek akan berpikir kalau dirinya termasuk Master Jiwa Jahat, lantas menceritakan semuanya kepada Penatua Xuan. Yu Hao bahkan menceritakan momen pertama kali dia bertemu dengan Electrolux hingga bagaimana Electrolux bisa mati. Setelah mendengar penjelasan dari Yu Hao, Penatua Xuan mengatakan bahwa Yu Hao tidak perlu memikirkan hal ini. Penatua Xuan hanya berpesan kepada Yu Hao agar ia menghindari menggunakan kekuatan ini jika tidak diperlukan. Di akhir pembahasan, Yu Hao mulai menceritakan tujuan utamanya menemui Penatua Xuan. Yu Hao mengatakan bahwa kedatangan kemarin ialah untuk berpamitan kepada Penatua Xuan. Yu Hao menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu ia lakukan dan mungkin akan pergi untuk waktu yang relatif lama. Dijelaskan bahwa hal yang ingin dilakukan Yu Hao ialah pergi ke lembah api es Ying yang bersamaan Bei untuk mencari ramuan yang dapat menyembuhkan Tang Ye dari pengaruh roh jahat. Setelah itu Yu Hao akan berkunjung ke Sekte Hao Tian untuk menjenguk Wang Donger. Saat itu Yu Hao diusir dari Sekte Hao Tian karena dia tidak mampu menjaga Donger. Niu Tian mengatakan bahwa Yu Hao dilarang menginjakan kakinya di Sekte Hao Tian sebelum ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga Donger. Namun saat ini Yu Hao telah menjadi sage jiwa 7 cincin. Kekuatan spiritualnya bahkan melampaui titel Douluo pada umumnya. Oleh karena itu Yu Hao merasa bahwa dirinya saat ini sudah cukup kuat untuk melindungi Donger, dan bertekad menuju Sekte Hao Tian untuk menjemput Wang Donger. Sebelum Yu Hao pergi, Penatua Xuan berpesan agar Yu Hao mengirim berita tentang dirinya setiap 3 bulan sekali. Apapun masalah yang Yu Hao hadapi, Akademi akan selalu mendukung Yu Hao.